Mari kita akan belajar kepada firman Tuhan. Ada satu judul khotbah yang saya persiapkan untuk kita renungkan bersama. Judulnya adalah hati-hati dengan hatimu. Apa judulnya? Hati-hati dengan hatimu. Kenapa? Karena hatimu itu akan menentukan jalan hidupmu. Ya, dunia punya cara pandang, punya pendapat, punya kebenaran, punya pegangan yang berbeda bahwa jalan hidup seseorang ada yang mengatakan itu ditentukan dari raut wajahnya, ya jidatnya lah, bentuk hidungnya lah. Kalau itu terjadi menurut saya tidak fair, sebab dulu kita lahir tidak pernah disuruh memilih untuk seperti apa bentuk hidung kita, dagu dan jidat kita. Yang lain percaya masa depan ditentukan oleh ya garis-garis yang ada di tangan. Masa depan ditentukan oleh hari tanggal kelahiran. Ya kalau Chinese itu percaya Sio, kalau Jawa itu Nogodino. Tahu Nogodino? Bukan Nogosari yang jelas. Yaitu katanya menentukan hari depan seseorang. Ada banyak faktor termasuk tempat tinggal sehingga ada beberapa kepercayaan yang menurut saya ribet dan jelimet. Untuk beli rumah harus begini, arahnya, letaknya, ya lalu kemudian hadap kemana pintunya, rumahnya juga dan lain sebagainya. Alkitab yang kita percaya, kekristenan mengajar kepada saudara dan saya bahwa hati kita, hati saudara itu adalah arah dari kehidupan kita. Seperti apa hidup kita, baik atau buruk, diberkati atau tidak diberkati, itu tergantung pada hati kita. Yang percaya katakan amin dulu. Mari kita akan buktikan Amsal pasal 4 ayat 23. Mari bersama kita akan baca dengan suara keras dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari jemaat dengan saya. 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi jelas sekali, hati-hati, jaga hatimu sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Satu lagi dari Sheila Bir. Mari lebih keras lagi jemaat dengan saya. 2, 3. Jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mari kita jaga hati kita melampaui, melebihi dari apa-apa yang seseorang itu menjaga dengan baik. Ya ada orang-orang yang jaga baik itu ya simpanan emasnya. Ada yang punya emas banyak. Istri saya 88 emasnya. Mas Gideon. Ya, yang di depan ini, sorry ya. Ada yang jaga tabungannya, ada yang jaga rumahnya. Saya juga pernah dengar cerita seseorang itu untuk keamanan rumahnya sebelum tidur dia periksa pintu pagar, pintu rumah depan, pintu belakang, jendela-jendela. Ya semua diperiksa, dilihat. Lalu dia tidur berbaring. Belum lama dia bangun lagi. Kayaknya tadi jendela bagian belakang sebelah kanan. Kok rasanya belum diperiksa. Jadi dia berangkat ke sana. Diperiksalah jendela itu. Lalu dia berbaring tidur. Belum lama dia ingat lagi. Jangan-jangan pintu pagar tadi kelewatan. Belum diperiksa. Gemboknya belum kelek. Jadi dia berangkat lagi pergi ke depan. Lalu waktu dia tidur. Loh jangan-jangan tadi waktu ke depan. Pintu yang rumah utama tidak dikunci dengan baik. Jadi dia pergi lagi. Lalu kalau ada orang seperti itu menurut saya pergilah ke dokter jiwa. Tapi ada orang-orang yang kayak begitu loh. Jaga sesuatu sangat baik. Maka kata Alkitab melebihi dari apa-apa yang kau jaga dengan baik itu. Hatimu mesti dijaga melampaui itu semuanya. Kenapa? Karena pancaran kehidupan kita. Itu dikatakan datang daripada hati kita. Maka pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jaga hati kita baik-baik. Nah, yang menjadi persoalan kenapa saya mengajak kita jaga hati, karena kita ini makhluk sosial yang tentu berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain. Nggak bisa enggak. Karena Adam dicipta tidak baik kata Alkitab lalu dikasih Hawa. Dan sejak itu manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi, berhubungan, terkoneksi, terikat. Nah, yang jadi persoalan waktu kita berhubungan di rumah, suami, istri, orang tua, anak, lalu kemudian di lingkungan tetangga kiri kanan, di kantor, di tempat pekerjaan, di jalan, lalu kemudian di komunitas gereja, rawan sekali hati kita ini kesenggol. What is the meaning of kesenggol? Hati kita ini kebeler, bahasa yang lain, terlukai karena perkataan orang, karena perilaku orang, karena sikap tindak tanduk orang. Lalu hati kita itu yaitu tadi rawan mengalami yang namanya
gesekan satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita tidak bisa atasi itulah yang saya maksud, kita mesti jaga hati kita dengan baik. Ya, sebab kalau enggak, itu tadi, hati kita menentukan masa depan, jalan kehidupan kita. Maka pagi hari ini saya rindu saudara dan saya next lagi memiliki hati yang sehat, hati yang bebas. Bebas dari apa? Saya mau bicara tentang penyakit hati. Ada beberapa hal yang Alkitab tuliskan untuk menjadi peringatan kepada saudara dan saya supaya dari apa yang tidak baik tentang kondisi, keadaan hati yang macam begini kita terbebas, kita terlepas. Jadi pagi hari ini mari kita pastikan hati saudara dan hati saya adalah hati yang bebas dari penyakit hati. Yang pertama adalah ini, next lagi. Yang pertama adalah iri hati. Apa yang pertama? Ya, iri hati. Saya berharap hal yang macam begini tidak ada, tidak melekat, tidak tinggal dalam hidup kita. Yang namanya iri hati. Mari kita lihat itu ayatnya, Amsal pasal 14 ayat 30. Dari berbagai macam terjemahan, TB2, Bahasa Indonesia Sehari-Hari dan terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Yang terakhir TSI lebih keras lagi. 2, 3. Hati yang tenang membuat tubuh sehat, tetapi hati yang penuh iri seperti penyakit membusukkan tulang. Jadi yang pertama mari kita pastikan saudara dan saya itu bebas dari yang namanya, apa itu tadi? Iri hati. Next lagi. Iri hati adalah perasaan yang tidak puas. Tidak puas karena apa? Dengan keberhasilan atau kebahagiaan atau yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya iri hati. Lihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Lihat orang lain lebih berhasil. Lihat orang lain di Instagramnya yang diupload kok senang-senang terus. Aku kok enggak tahu senang, senep terus. Sakit perut itu, kasih obat dulu. Tapi orang kemudian iri hati. Orang lain itu kadang tidak jauh-jauh. Ya, bisa adikmu, bisa kakakmu. Orang lain tidak jauh-jauh. Itu bisa tetanggamu kiri kanan. Orang lain tidak jauh-jauh. Itu bisa komunitas yang ada di kantormu, teman kuliahmu, sekolahmu. Lalu kemudian engkau iri hati karena apa yang tidak engkau miliki orang lain miliki. Lalu orang menyimpan itu dalam hatinya. Sehingga kemudian kalau ketemu orang lain, lalu dia melengos. Ketemu orang itu, lalu kemudian dia sewot. Lalu kemudian ketemu teman yang sama-sama tidak senangnya dengan orang itu. Lalu isinya cuma gosip dan bisik-bisik. Ya. Itu orang-orang yang ada di Eskimo juga begitu. Yang di sini nggak ada yang begitu. Ya, katakan amin gitu. Ya amin. Next lagi, iri hati pada orang lain. Ini yang harus disadari oleh orang yang suka iri hati. Tidak pernah menambahi apa yang telah kita miliki. Malahan akan menggerogotinya. Artinya gini loh. Kalau kita iri hati sama apa yang dimiliki, kebahagiaan, keberhasilan orang lain. Lalu bukan berarti lalu itu transfer pindah ke tempatmu. Lalu engkau punya yang engkau tidak punya itu. Enggak juga. Malah sebaliknya, orang yang membiarkan hatinya terus dipenuhi dengan iri hati. Tidak pernah menambahi apa yang telah engkau miliki. Malah akan mengurangi, menggerogotinya. Juga tidak akan pernah pilih orang lain jadi pindah ke atas hidupmu. Dan iri hati, Alkitab ingatkan adalah hal yang berbahaya. Contoh di dalam Alkitab adalah saudara-saudara daripada Yusuf. Ada 12 saudaranya. Itu semua perbuatan jahat mereka diawali dari iri hati. Ya, iri hatinya ya mungkin kalau terus dicari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya mungkin karena perlakuan bapaknya yang tidak baik terhadap mereka saudara bersaudara. Mungkin Yakub juga tidak bertobat dan belajar dari ayah ibunya Ishak dan Ribka yang membedakan perlakuan mereka. Yang antara dia dengan saudara kembar yang sekandung dengan dia yang namanya Esau. Sebab kata Alkitab, Ishak lebih mencintai Esau, Ribka
lebih mencintai Yakub. Dan itu menimbulkan cerita yang tidak enak, konflik satu dengan lain. Tapi rupanya Yakub tidak berubah, tidak bertobat. Punya anak, Yusuf, kata Alkitab, lebih dikasih dari saudara-saudaranya. Pakaiannya dibedakan. Saudara-saudaranya ditukokno kelambi di PGS kono. Sedangkan Yusuf diberikan baju di mal-mal dengan merek-merek terkenal. Gitu ya. Mungkin Bos, gitu saya nggak tahu. Merek apa lagi yang sedikit lebih bawah. Mango, tahu Mango? Mangga. Mango itu macam-macam. Jadi irilah saudara-saudaranya. Yang lebih iri lagi, saudara-saudaranya suruh angon wedus, suruh menggembala kambing domba. Yusuf dibiarkan tinggal ada di rumah. Yang lebih mangkel lagi saudara-saudaranya, mimpinya itu yang membuat iri. Jadi semalam aku mimpi, ada 12 berkas gandum. Lalu berkasku tegak berdiri, berkas gandum kalian sujud menyembah aku. Koko-kokonya, mas masih mangkel, hari cilik iki mokong, omongannya gak enak di rumah hati. Saudara. Lalu jadi lebih iri. Lebih gawat lagi besok cerita lagi mimpinya. Oh semalam aku mimpi lagi. Ada 12 bintang. Bintang saya tegak berdiri. 11 bintang kalian sujud menyembah saya. Malah bulan dan bintang, matahari sujud menyembah saya. Ganti papa sing ngomong marah-marah. Mokong arek umbelen iki. Ngomongane gak enak dirungono hati. Wong tuwek disuruh sujud menyembah. Sejak itu saudara-saudaranya jadi iri. Dan kita tahu kisah itu waktu Yusuf dengan niat baik karena disuruh bapaknya kirim rantang. Maka semua saudaranya sudah sepakat. Kita bunuh saja ini orang. Tukang mimpi. Aku gawat sekali. Kalau iri hati itu tidak diselesaikan. Tidak kita atasi dalam diri kita. Jadi pagi hari ini mari kita pastikan hidup saudara dan saya. Bersyukur terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Apa saja. Biarkan orang lain terima yang lain. Ukuran kita berbeda. Biarkan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang mau katakan amin dulu. Yakobus 3:16. Ini yang dikatakan bahaya daripada iri hati. Mari kita baca bersama 2, 3. Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau. Dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Jadi bahaya, iri hati itu bisa menimbulkan kekacauan. Iri hati itu bisa mendorong orang melakukan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Jadi yang pertama itu, hati-hati dengan hatimu. Pastikan bahwa hati saya, hati saudara adalah hati yang bebas dari yang pertama tadi apa? Iri hati. Yang kedua next lagi adalah sakit hati. Apa yang kedua? Sakit hati. Ya, sakit hati ini juga hal yang berbahaya yang harus kita pastikan tidak ada dalam hati saudara dan hati saya. Ayatnya ini Ayub 5 ayat 2. Saya akan bacakan untuk jemaat, ada dalam 3 terjemahan. Yang pertama TB2, yang kedua adalah Today Malay Version, yang ketiga adalah firman Allah yang hidup. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal ditewaskan oleh iri hati. Masih ada sangkut pautnya. Ya, mengait antara sakit hati dan iri hati. Dan orang bodoh itu bisa dibunuh karena sakit hatinya. Dan orang bebal ditewaskan oleh karena iri hati. TMV katakan orang bodoh mati karena sakit hati. Orang bebal mati karena iri hati. Jadi rupanya sama. Orang yang sakit hati dianggap bodoh tapi juga dibunuh karena sakit hatinya. Yang terakhir adalah firman Allah yang hidup. Orang bodoh mati karena kejengkelan. Orang dungu binasa karena iri hati. Next lagi. Sakit hati adalah luka batin yang dalam dan punya daya rusak yang serius atas hidup ini. Alkitab mengingatkan kita, next lagi. Untuk tidak membiarkan sakit hati menguasai pikiran dan tindakan kita. Sebaliknya kita harus mencari penyembuhan dan memaafkan. Orang bijak tidak membiarkan sakit hati menghancurkan hidup mereka. Beberapa tahun yang lampau ada reuni. Kebetulan saya datang dari salah satu kota di Jawa Timur. Dan itu reuni sekota dari berbagai macam angkatan. Diadakan di kota Surabaya.
Lalu ada teman yang curhat kepada teman lain soal teman yang lain. Dan rupanya ia betul-betul sakit hati. Jadi dia cerita menggebu-gebu, dia cerita dengan sakit hatinya. Cuman karena dia cedal, tidak bisa ngomong R, jadi dia ngomong begini, delok kelakuannya aku, lolo hatiku. Gitu. Loro, iya lolo. Lolo katanya. Ada yang lolo hati hari ini, Anda mesti jaga hatimu dari apapun yang pernah orang lain perbuat, perbuatannya, perkataannya, kelakuannya, yang memberikan luka dalam hati kita. Saya nggak tahu. Tapi kata Alkitab, mari kita bereskan. Nggak ada orang yang bisa sembuhkan kecuali engkau. Dan minta pertolongan dan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Untuk memulihkan sakit hati kita. Karena bahaya sakit hati itu sama dengan iri hati. Itu bisa menghancurkan banyak hal. Kalau mau contoh dalam Alkitab saya teringat Raja Saul. Raja Saul itu akhirnya karirnya putus semuanya. Selesai dalam hidupnya. Itu gara-gara sakit hati. Dan yang aneh juga dia sakit hati sama anak menantu. Panglima perangnya. Yaitu Daud. Itu dimulai daripada hal yang kecil sesungguhnya. Daud pulang perang. Gadis-gadis Israel menyambut dengan euforia. Ada nyanyian yang dipersembahkan kepada Daud. Mula-mula nyanyian itu enak didengar di telinga Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Jadi mungkin sedang dia di depan kaca. Begini-begini dia. Mungkin. Tapi kalimat berikutnya gak enak. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Jadi kemudian dia diam-diam. Saul ngomong asem tenan. Ya, Daud dipuji-puji. Karya saya, kehebatan saya sudah tenggelam gara-gara ya anak ini. Yang lebih menyakitkan ketika dia melongok ke bawah gadis-gadis Israel bukan hanya nyanyi. Tapi kalau gadis Israel modern kayak sekarang, ojo melaku sih selfie sih Jadi Daud diajak selfie sama gadis-gadis. Lebih sakit hati itu Saul. Dan kita tahu karena sakit hati yang dialami oleh Saul itu. Karena dia ada kalimat lama-lama. Ya kerajaanku ini juga akan diambilnya. Dan kemudian tanpa alasan yang jelas. Saul yang dikuasai sakit hati. Dimanapun Daud berada. Kemanapun Daud pergi diburu. Dan tanpa alasan nyawanya itu mau diambil. Dan kita tahu. Apa yang terjadi dengan Daud, apa yang terjadi dengan Saul. Pagi hari saya tidak tahu apa yang pernah kita alami dalam hidup kita. Karena terkadang hal yang macam begini pasti terjadi. Ada orang yang ya sakit hatinya, menggebu-gebu. Ada ibu yang cerita bagaimana ia dipecundangi oleh sahabatnya, temannya. Dia tidak duwe, ngemis-ngemis, nangis-nangis. Jaluk-jaluk tolong, ditulungi. Setelah ditulungi maka orang Jawa punya istilah, ditolong. Ada yang pernah kena bendung, gak usah angkat tangan. Sakit hati dia. Lalu kemudian dia marah. Dari raut wajahnya, dari yang biasa cerita dalam kemarahannya. Kadang-kadang saya sadarkan, tante, iku kapan terjadinya? Baru dia sadar. Loh, iku waktu anakku cilik, saja anakku dua anak cilik kok ngene mana? Bayangkan, saudara, puluh tahun itu. Dan orang tidak selesai dengan sakit hati. Hari ini saya tidak tahu apa yang pernah kita alami dalam hidup kita. Tadi saya berkata kita makhluk sosial. Dalam interaksi, dalam hubungan. Kadang kita taruh kepercayaan pada orang. Lalu kemudian orang menyalahgunakan itu. Dan itu melukai hati kita. Tapi Alkitab katakan, mari kita atasi sakit hati kita. Minta kasih Tuhan membalut luka hati kita. Supaya kita tidak pernah dibunuh oleh sakit hati kita dan mati karena sakit hati kita. Yang mau pulih dari sakit hati katakan amin. Yang berikutnya sakit hati, setelah itu tawar hati. Apa yang ketiga? Tawar hati. Amsal 24 ayat 10, mari kita akan baca jemaah dengan saya dari dua terjemahan TB1 dan TB2. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Lebih keras lagi, jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Jadi rupanya Alkitab itu tidak ingin juga saudara dan saya
itu membiarkan hati kita menjadi tawar. Ya, next lagi. Tawar hati adalah kondisi ketika seseorang kehilangan semangat. Kurang antusias, tidak mau lagi berusaha atau melanjutkan pekerjaan. Kalau dibiarkan bahaya. Bahkan hidup yang sedang dijalani. Itu bahaya itu. Next lagi. Tawar hati juga bisa diartikan sebagai sikap apatis, yaitu tidak ada motivasi, antusiasme. Sikap tawar hati dapat mencapai taraf selanjutnya. Bahaya itu kalau dibiarkan. Jadi frustasi, perasaan kecewa atau jamban akibat terhalang dalam pencapai tujuan. Next lagi. Tawar hati adalah ketidakberdayaan dan keputusasaan ketika kita menghadapi kesulitan. Next. Alkitab mengajar kita untuk tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan. Jadi yang ketiga, pastikan setelah iri hati, lalu sakit hati adalah tawar hati. Apa sih Pak? Bahayanya tawar hati, itu tadi. Orang yang tawar hati, kehilangan semangat, itu kalau dibiarkan orang akan kehilangan antusias. Bahkan ogah lagi menjalani hidup. Ya pandemi telah memporak-pondakan dalam banyak hal. Ada banyak orang yang setelah itu berusaha, gagal. Buka usaha yang lain, gagal lagi. Dan gagal terus. Lalu saya ngomong begini, lapo kok enggak kerja lagi, enggak jalan lagi. Gak wis, males wis. Sudah pandemi, ini coba itu, gagal terus. Enggak wis. Halo, ya untung Tuhan anugerahkan istri yang baik Pak. Tiba punya bakat terpendam. Dengan istri saya sekarang ekonomi jadi tertolong. Tiba bojoku pinter kerja. Lalu awakmu saiki lapo? Aku mobil legend nih. Jadi ngegame terus ini gawat. Kenapa? Wis enggak mau lagi. Kurang antusias. Merasa enggak bisa lagi. Tawar hati. Dan betapa hebatnya yang namanya semangat itu. Saya jadi teringat pada waktu kepemimpinan Musa itu harus berakhir dan Tuhan delegasikan untuk diberikan kepada budaknya, kepada bujangnya, yaitu Yosua. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memperlengkapi Yosua, menurut saya agak lain dengan cara dunia mempersiapkan kepemimpinan berikut. Tuhan tidak nyuruh begini. Perlengkapi dia dengan ilmu manajemen. Sebab dia nggak belajar banyak hal, dia cuma budak. Bikin batu bata. Lain sama Musa, Prince of Egypt. Pada kasus tertentu, pada urutan kesekian. Ya bisa jadi Musa itu jadi Firaun, jadi Raja Mesir. Jadi pendidikan sekelas raja. Ya cara hidup, tata cara, budaya, raja. Itu ada pada Musa. Makanya begitu Yosua diomong, kamu ganti Musa. Kitabnya selalu diawali, jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Menurut saya manusiawi. So Yosua ngomong begini, Tuhan siapa saya? Siapa Musa? Musa aja yang hebat seperti itu, pinter, hebat, sabar hati, gagal. Apatah lagi saya? Gitu. Tapi Tuhan juga hebat ketika ngomong sama Musa. Tidak ngomong gini, ajari dia ilmu manajemen, karena dia tidak dapat itu. Ajari dia ilmu sumber daya manusia. Ajari dia ilmu keuangan. Karena nanti akan mengelola uang. Ajari dia yang lebih penting ilmu perang. Sebab yang dikalahkan nanti adalah bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Perang, perang, dan perang. Enggak. Kalau Bapak Ibu sudah baca pada Ulangan 1:38. Menurut saya ajaib itu. Ya, saya tidak ngomong aneh, ajaib. Kata Tuhan kepada Musa, Yosua bin Nun, pelayanmu dialah yang akan masuk ke tanah. Dan cuman ini kata Tuhan, berilah dia semangat. Berilah kepadanya semangat. Cuma satu kata, semangat. Dan betapa hebat arti kata semangat itu. Jadi pagi hari ini mari kita tetap bersemangat. Makanya Alkitab pernah berkata juga, orang benar 7 kali jatuh, tapi bangkit lagi. Jadi saya nggak tahu apa yang telah membuat Anda tawar hati. Mungkin hubungan. Beberapa istri itu
sudah berhenti berdoa untuk suaminya. Saya ngomong doa terus, Bu. Males wis, Pak. Jarno ae wis. Karepe wis. Gitu. Aku wis doa 13 tahun, Pak. Gak rubah-rubah. Ya sabar lagi, Bu. Ya Pak Gideon anak ngomong sabar. Lah aku sing ngelakoni ini. Ya kalau doa tidak hanya doa, Bu, tumpang tangan. Wis, Pak. Gak terima tumpang tangan. Karena saya jengkel satu kali. Waktu dia ngorok, tak tumpangi kaki. Ini guyonan ini. Lalu dia berhenti untuk berharap terhadap perubahan pasangan hidupnya. Banyak orang tua juga sudah capek melihat kelakuan anaknya mungkin. Sehingga kemudian menjadi tawar hati. Wis, jalan wis. Biarkan. Ya umbar aja wis. Pagi hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya. Terhadap pekerjaan, terhadap hubungan, terhadap apapun dalam hidup kita. Mungkin yang lalu-lalu engkau tidak pernah bangkit. Yang lalu-lalu kegagalan selalu menghampiri. Yang lalu-lalu semua yang kita upayakan tidak ada hasilnya. Tapi jangan izinkan tawar hati menguasai hidupmu hari ini. Mari kita tetap bersemangat dalam hidup ini. Tetap berharap ada tangan Tuhan yang kuasa yang akan mengubah keadaan saudara. Hubungan saudara satu dengan lain. Jangan pernah dikuasai oleh tawar hati. Yang pertama tadi diajar iri hati, yang kedua adalah sakit hati, yang ketiga tawar hati. Yang keempat itu namanya panas hati. Apa yang keempat? Panas hati. Saya baca ayatnya pada Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan geram, itu hanya membawa pada kejahatan. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan, jangan marah dan panas hati. Itu hanya membawa celaka. Next lagi, panas hati adalah amarah yang membara. Alkitab mengingatkan kita untuk mengendalikan emosi dan tidak membiarkan amarah menguasai kita. Marah hanya akan membawa kita pada tindakan yang merugikan. Sebagai gantinya kita harus berusaha memaafkan dan menjaga hati kita ini dengan damai. Rupanya panas hati ini adalah hal yang harus kita kuasai juga. Yang lalu algoritma TikTok saya nyandol, ada seorang ibu dikerubungi para akademisi, rupanya sedang diskusi. Dan ini bukan diskusi ecek-ecek, tapi ya diskusi yang berbobot, diskusi intelektual. Tapi statement ibu ini yang mengagetkan saya, karena TikTok berarti singkat. Sejak pandemi kata dia, saya amati itu banyak orang mudah marah, gampang marah. Tidak peduli orang-orang, minta maaf tidak berpendidikan, orang intelek, mulai dari orang-orang yang ada di ya jalan-jalan sampai profesor, doktor. Di atas profesor, doktor apa? Kabulator, bocor. Gitu. Ya, pokoknya orang-orang hebat itu. Kata dia nggak ada bedanya, semua orang gampang tersulut dan marah. Ketika itu TikTok sekilas saya deg gitu. Cocok aku bisa gitu ya. Gampang marah di rumah. Ya di mana-mana, sumbu pendek. Gitu ya. Gak ada hujan, gak ada angin. Istri dimarahi. Gak ada hujan, gak ada angin. Anjingmu yang sedang tidur ngorok di situ ditendang. Ya. Karena engkau panas hati, marah. Apalagi di jalan itu. Saudara lihat hari-hari ini banyak orang berkelahi. Kadang-kadang tidak masuk akal itu. Orang marah sampai mobilnya ditabrakkan mobil lain. Kok aneh ya? Zaman dulu nggak aneh, orang marah ya sudahlah. Zaman sekarang ini aneh-aneh. Mobil orang didorong dengan mobilnya. Marah. Ya hari ini kita mesti belajar untuk kendalikan hati kita. Jangan panas hati. Nggak mudah. Ya, orang-orang kayak saya ini juga nggak mudah. Saya ini dari muda sampai sekarang hobi nyetir kemana-mana. Jalanan itu suka bikin banyak jengkel, menyulut emosi, marah. Gitu. Dan kalau kadang saya marah, istri saya suka ingatkan. Gitu. Wisko, ojo diterusno, ojo jemaat. Gitu. Itu karena jemaat itu saya adem gitu. Cuma kadang yang marah terus, jemaat jarnoy. Nanti kalau ketemu kuandani, mosok jemaat kayak gitu kelakuannya gitu. Emosi. Cuman kadang istri saya, wis tak ojo gitu. Lalu saya teringat teman saya, iya. Itu kejadian betul teman saya itu pernah. Ya tahun-tahun yang lampau, 15 tahun yang lalu. Di daerah mendekati Jawa Tengah sana. Dia nyetir, lalu dia marah sama orang, sama marahnya. Lalu
potong-potongan, terakhir dia menang, dipotong. Dia turun. Dia badannya gede memang. Ini teman saya walaupun pendeta, dia badannya besar. Lalu dia datangi dengan emosi dan marah. Kaca jendela diturunkan. Lalu disapa, "Shalom Om." Kapan khotbah di tempat saya lagi? Langsung kata dia, "Raiku kok gibiset." Ternyata jemaat gereja lain, saudara, bayangkan, saudara. Bayangkan, saudara. Jadi kadang-kadang saya juga gitu, kadang di Surabaya itu, ya istri saya, sabar. Ya nanti jemaat, kau nak jemaat. Ya tapi siapa tahu jemaat orang lain, dia masuk akal. Kadang-kadang saya di mal-mal itu banyak orang yang manduk-manduk, guyu-guyu. Istri saya tanya, "Sopo?" "Embo." Aku gak kenal. Kan khotbah di mana-mana orang tahu saya, orang kenal saya gak kenal. Gak pernah tahu. Tapi panas hati, ya adalah hal yang harus kita kuasai dalam diri kita. Mungkin perlu belajar dari Coach Jason ini, saya. Karena saya kenal banyak pengacara itu. Waduh, hati ini adem, surya. Berkelahi, emosi, marah, pokoknya kalau emosinya itu hebat itu. Orang-orang pengacara itu, saya kenal beberapa teman saya pengacara. Itu mau ribut, mau kayak apa, hati ini ayam itu. Itu mirip sama politikus teman saya gitu. Kata mereka itu KB drama Pak. Ya orang aja itu melok-melok emosi marah. Itu padahal kita ini ribut karena pekerjaan, ribut karena keputusan, ribut karena diskusi. Mari diskusi, mangan ning di gitu ya. Koncoan mana itu? Mari ngopi di mana kata dia. Jadi menurut saya banyak orang Indonesia ini ditipu oleh salah satu acara televisi itu. Ya kan? Ribut sana, tuting sana, marah-marah. Kuabe orang di Indonesia yang gak bisa kendalikan emosi, melok marah. Padahal setelah televisi itu acaranya live tutup, yaitu tadi ngopi dendi kita, sorry. Makan dendi, mereka masih ngopi, mereka teman, mereka kawan. Cuman aja ribut-ribut sosokan, apalagi mereka dibayar memang suruh ribut-ribut. Lalu banyak orang Indonesia malam itu tidak bisa tidur, motoi kelop-kelop, buana semua angkel, omongan ya, tidak enak diomong, dia suruh ngono kuping, lalu kita medodok hati kita, panas hati. Sing acara televisi amplop wis nerima, mulai ngopi-ngopi, guyu-guyu, nanti kapan lagi diundang untuk debat lagi untuk gegeran. Gegeran nih, drama kabeh itu. Makanya saya mau edukasi saudara, ojo gelem digoroi. Tapi banyak orang kadang nggak bisa kendalikan emosinya, panas hati. Hari ini mari kita belajar untuk kita lepas dari yang namanya panas hati. Ada banyak pepatah katakan, jangan ambil keputusan ketika kita marah dikuasai oleh emosi. Jangan ambil tindakan. Tapi ada banyak dari kita kadang-kadang kalah dengan perkara yang ini. Ada beberapa hal yang tadi diajar kepada kita. Yang pertama tadi iri hati. Yang kedua tadi apa? Sakit hati. Yang ketiga tawar hati. Yang keempat panas hati. Ini yang terakhir. Yang kelima adalah tinggi hati. Apa yang kelima? Tinggi hati. Amsal pasal 16 ayat 5. Dan ayat 18, mari kita akan baca jemaat dengan saya pada ayat-ayat yang terakhir ini. 2, 3, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkaan, next lagi, satu lagi. Kecongkaan akan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati adalah next lagi. Tinggi hati adalah penyakit yang merusak. Next lagi. Tinggi hati adalah sikap sombong atau angkuh yang suka memandang rendah orang lain. Orang yang tinggi hati cenderung. Itu ada beberapa cermin untuk saudara dan saya. Kita ini tinggi hati apa enggak? Orang tinggi hati itu biasanya yang pertama menghargai diri secara berlebihan. Jadi memuji diri berlebihan. Entah pekerjaannya, entah dirinya. Ya bolak-balik ngocoy. Ya ayune aku ayune, ya. Dipuji-puji dewi, ayune bolak-balik ngomong ayune, ya itu memuji diri berlebihan, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Sopo awakmu itu, ya. Awakmu biyen sik digendong-gendong, saiki kate nuturi aku. Sopo awakmu itu, orang si ijo, padahal dia bukan huluk, si ijo. Lalu banyak orang tidak mau dengarkan orang yang lebih bawah, yang lebih muda, yang lebih rendah. Kita mesti berbesar hati dan berjiwa besar.
Kadang orang-orang macam begitu perlu kita dengar. Dan nasihatnya itu terkadang adalah datang dari Tuhan, bisa jadi. Nah, kita mesti belajar ini, khususnya orang-orang tua, khususnya generasi baby boomer kayak saya ini. Karena dulu kita punya orang tua ngomong apapun, ya sudah kita yes, ma'am, gitu, siap. Gitu. Karena dulu waktu saya kecil itu kalau orang tua saya lagi ngobrol sama orang lain, saya pengen tahu, karena anak kecil kan deket-deket. Itu orang tua saya nggak marah, sudah ada kodenya. Itu papa saya kalau dahinya berkerut, itu artinya kita nggak boleh deket-deket, kita mesti pergi jauh-jauh. Gitu. Coba anak sekarang, ya ada orang tua dahinya berkerut, apa ngeluh dah gitu. Kalau engkong-engkong, apa kong gitu. Mokong-mokong anak sekarang. Anak sekarang kita mesti berubah dengan generasi Z hari ini, saudara. Karena anak-anak sekarang gitu. Kasih tahu begini, mereka ngajak diskusi. Apa enggak oleh? Kenapa? Gitu. Dulu enggak saya. Ya. Zaman saya kecil itu suka mainan di kasur. Ojo, melungguh bantal, nanti udunan. Yo wis. Anak sekarang kok iso? Dari mana? Gitu. Jadi sopo? Gitu. Lalu dia Google lagi, ternyata bohong yang kita omong. Ya, kita mesti dengar nasihat orang-orang hari ini. Menolak kebenaran. Ini banyak orang hari ini menolak kebenaran. Ya, repotnya hari ini ada banyak pengkhotbah dadakan. Dulu bicara khotbah itu di persekutuan doa, bicara khotbah di gereja. Orang dengar informasi rohani di tempat-tempat itu. Hari ini enggak. Ya orang punya mimbar sendiri, di TikToknya, di YouTube-nya. Entah dia sekolah teologi, entah dia pendidikannya dari mana. Pokoknya asal ngomong. Lalu kemudian orang terima itu. Yang benar malah ditolak. Yang tidak benar karena sesuai dengan hatinya. Yang tidak benar karena sesuai dengan ya kedagingannya. Lalu yang kebenaran malah ditolak. Hari ini banyak. Di mana-mana. Tapi tidak di sini. Loh, mana ada amin. Lalu selain menolak kebenaran, suka memuji diri sendiri. Itu agak mirip dengan yang pertama. Merendahkan dan meremehkan orang lain. Ini bahaya, tinggi hati sombong. Bicara merendahkan, meremehkan orang lain itu kadang tidak muncul dengan kata-kata. Tapi dari sikap hati. Ya orang mandang orang lain, sopo awakmu. Ya, sopo awakmu. Gitu. Dan kalau kita mau jujur kadang, ya manusia ini aneh. Belum pernah kenal orang, belum tahu, ketemu pertama kali. Aku rasanya gak seneng delok wong iki. Gitu. Nggak usah angkat tangan, nggak usah ngaku. Manusia ada kecenderungan, itu dipelihara apa enggak gitu. Makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi kadang ada banyak orang itu gak seneng, benci sama orang. Apa? Pokoknya aku gak enak ketemu wong iki. Yang rohani sok dirohanikan. Ketokane roy gak podo. Loh, sing genah podo Kristen ini podo pendeta, roy gak podo. Nah roy gak podo, roy sopo gitu. Karena ada orang pernah cerita sama saya, wong itu loh, pendeta, gak seneng ambil awamu. Loh, aku gak tahu kenal, gak tahu interaksi, gak tahu hubungan. Iya jadi pokoknya ketemu awamu gak enak katanya. Jadi ini Roni gak podo loh, sing kedan iki genai, Roy gak podo, Roy gak podo. Karena kadang orang aneh. Ya. Pernah dengar itu cerita polisi yang suka nilang orang. Jadi satu kali polisi berdiri di posnya, ada di ujung jalan gang. Lalu lewatlah orang, prit, kamu tak tilang. Apa? Ini kaca spionmu cuma satu. Oh iya betul, ada peraturannya, tilang. Selang beberapa hari dia lewat lagi kaca spionnya dipenuhi, lalu prit, kamu tak tilang. Apa? Gak apa-apa ini. Ini plat nomormu neguk. Ya. Ada peraturannya, harus ditilang. Iya, iya. Tadi kesenggol, apa plat nomornya neguk gini. Jadi ele gak ketok. Lain kali lagi dia lewat, prit, tilang awakmu. Semua harus dilengkapi sama dia. Terus diperiksa. Harus didelok-delok. Ah ini, tutupi pentilmu ban, gak ono situ sing depan. Tilang itu. Ada peraturannya. Tilang, gak ada polisi. Tilang. Lain kali dia, hati-hati, semua dilengkapi. Sen-sen, lampu rem dicoba. Lewat lagi ketemu polisi yang sama. Prit, tilang apa? Kok bisa? Sepeda motormu Honda, jaketmu Yamaha. Jadi tak tilang. Tilang, pokoknya tilang. Tilang, menyerah sama polisi berkuasa. Tilang. Lain kali dia pakai lagi motor, jaketnya Honda, helmnya Honda.
sepeda motor di Honda. Dipikir aman, semua aman, pokoknya. Bolak-balik ditilang terus ya. Akhirnya lewat situ, ketemu polisi, prit, gitu. Tilang awam. Apa sih salah? Ket biyen aku ndelok raimu iki gak seneng. Jadi ujung-ujungnya rai ini gak seneng. Banyak orang kadang gitu, sombong dari lihat orang lain itu. Ya lalu orang meremehkan orang lain, menganggap orang lain sepele. Bahaya. Suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Ini juga. Ya orang salah sudah minta maaf, sudah mau berubah. Ben ketemu diomong, diulang-ulang. Dan kesalahan yang sepele dibesar-besarkan. Yang terakhir adalah mudah terbawa emosi. Jadi pagi hari ini diajar oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya. Mari kita jaga hati kita baik-baik. Kita jaga hati kita sebab hati kita pancaran kehidupan. Hati kita menentukan jalan hidup kita. Hati yang bersih dari yang pertama, next lagi iri hati. Yang kedua adalah sakit hati. Yang ketiga tawar hati. Yang keempat panas hati. Dan yang terakhir mari kita bebas dari yang namanya apa? Tinggi hati.